guys, kalau video ini tayang berarti gue udah tayangin video gue yang CX-5 sama Mazda 3 hatchback. Jadi gue masih ada di Mazda Bintaro. Gue bakal bikin review apa kira-kira, apakah ini Mazda CX-9, CX-5, atau ini CX-3, atau Mazda 3 yang sedan. Kira-kira apa ya? Nanti kita langsung ke depan aja. Tapi sebelum itu, kalau misalkan teman-teman belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya juga @teguh.ku. Dan kalau misalkan pengen dibuatin video apa, jangan lupa komen. Pokoknya informasi sekecil apapun, kalau misalkan butuh, Mas, tolong buatin POV nih, pasti saya buatin. Yuk kita ke depan, kita lihat mobil apa yang mau kita review. Saya bakal langsung dibantu sama Mas Jim. Halo Mas. Halo, selamat siang Mas Teguh. Ya, silakan Mas, kenalan sama teman-teman channel YouTube Teguhku nih Mas. Silakan. Perkenalkan saya Jim Sugaring, saya sales konsultan Mazda Bintaro Jaya. Ya, patokannya tuh di Lotte Mart. Mas, jangan bosan ya kalau lihat saya. Saya udah berapa hari kesini? Udah 3 kali nih kebetulan 3 untuk kali. hari ini. Jadi kemarin bikin video tuh yang kalau ini udah tayang berarti video itu udah tayang. Betul, tuh. harusnya udah tayang. CX-5 sama Mazda 3 hatchback. Iya, Yang betul, hatchback. gimana kalau mungkin teman-teman tuh yang paling senang lihat tuh pasti Mazda 3 hatchback. Terus sama CX-5 ya udahlah, itu udah rahasia umum ya kan. Dan kita hari ini sesuai janjian kita Mas, kita bakal review mobil apa sih? CX-8 Elite. CX-8 Elite. Dan cuma satu tipe ya? Cuma ada satu tipe untuk CX-8. Ini warnanya apa nih Mas? Warnanya kita Jet Black Mica. Jet Black Mica. Gampangnya orang yang mau beli mobil ini tuh biasanya compare sama mobil apa? Nah, biasanya kita di-compare dengan Santa Fe, lalu ada Palisade juga, atau dengan CR-V dari segi harga. CR-V yang baru yang sekarang. Oh, harganya berapa ini? Ini 798.800.800. Berarti nggak sampai 800 juta. Nggak pakai lama, kita langsung review mobil aja yuk. Yuk. Masuk. Dan di sini bahasa Mazdanya adalah center display, ya kan? Sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto bisa juga ya Mas? Bisa, tapi masih wire. Masih wire. Tapi kalau yang ini wireless, udah ada wireless charging juga. Jadi nanti kita bakalan tes. Ini kan sudah saya connect ini. Paling saya tesnya nanti yang ini aja, yang no copyright song. Nih, kita langsung. Saya pasti penasaran, kan speakernya sudah Bose ya Mas ya? Betul. Nah, oke. Nih, di settingnya itu kita tinggal ke setting dulu, ke Mazda, baik ke Mazda dulu. Nah, kita ke setting, terus kita ke menu audio, sound. Oke. Nah, di sini kita udah ada Bose Audio Pilot dan Center Point. Center Point ini tujuannya apa? Biar suaranya itu fokusnya ke tengah. Oke. Nah, kalau untuk Audio Pilot ini ketika kita jalan nggak keganggu sama road noise. Oh gitu. Gitu. Maunya diaktifin? Udah aktif. Udah aktif ya? Betul. Kita langsung jalan aja kalau kayak gitu. Coba saya buka ya, untuk kalian biar tahu. Biar tahu nih di luar tuh berisik apa enggak. Ini banyak motor lalu lalang ya. Sekarang saya tutup. Saya lupa loh, sudah auto up and down Semuanya. Iyalah, sudah auto up and down. Sekarang saya sambil kenceng. Bisa dioperasin juga dari sini untuk ganti lagu. Oke, menurut gua itu cukup apa ya, benar-benar kita bisa menikmati tanpa gangguan noise dari luar ya kan, suara ban. Betul. Padahal nih kita bicara nih suspensinya tuh dibilang empuk juga enggak, keras juga enggak, apa ya, kayak rada stiff gitu ya maksudnya.
Betul. Dia nggak keras, nggak empuk ya? Tuh. Jadi tujuannya itu biar kita mengurangi limbung. Jadi ketika itu terlalu empuk, nanti kan kita berkendara tikungan tajam, jadi badan body rollnya itu betul kerasa. Itu teknologi kita dari yang namanya Skyactiv Chassis. Oke. Nih, posisinya agak kurang tegak ya saya. Nah, oke. Posisi nyetir saya kayak gini. Dan ini enaknya bisa di setting memori ya. Ada Memory dua. ada 2. Ini kepake loh. Nih, armrestnya. Konsolnya di sini kepake banget. Mbak nyetirnya hati-hati, Mbak. Apa-apa, kita yang harus lebih hati-hati karena kan belum. Ini ya. Teman-teman kalau misalkan lihat itu di situ ada, tentunya sudah ada iActive ya Mas ya. Betul. iActive, jadi tadi ada motor di ujung ya, mungkin nggak kelihatan di spion, dia nyala lampu spionnya. Atau Blind yang spot kita monitor sebut ya. blind spot monitoring. Dan ini sudah ada fitur apa lagi Mas, safety-nya Mas? Nah, selain blind spot monitoring yang tadi kita dijelaskan, kita udah ada Mazda Radar Cruise Control. Wah, asik banget. Gitu. Gampangnya adaptive cruise control. Betul. Dan itu start kecepatan 30 km per jam. Ya. Kita mau cobain minimal kecepatan 30 km ya. Pencet mode on. Terus set. Dah. Ini kan 40 km ya. Kenapa dia pelan? Enak banget ya ternyata ya. Betul. Jadi ini cocok banget buat saya Mas. Saya sering banget road trip, saya senang road trip. Jadi kalau misalnya kita road trip kan kita harus jaga jarak sama mobil depan nih. Dengan ini kalian nggak perlu jaga jarak. Ketika mobil di depan pelan, mobil ini juga akan ikut otomatis pelan. Nah, otomatis pelan itu ada batasnya hijau-hijau tuh. Dan dia tetap, mobil ini tetap berkendara sesuai ya tadi saya setting. Kebetulan tadi saya setting 40 km per jam kan. Betul. Oh, udah. Tinggal pencet, gampang banget. Mau naikin tinggal pencet set. Tuh. Ya kan? Wah. Boleh Mas nanti kapan-kapan buat pulang ke Jawa Mas. Wah, boleh dong. Tapi pemesanan dulu di kita. Tuh, ya kan di depan pelan nih, pelan sendiri. Padahal saya sudah setting 60 kan. Saya sudah setting 60, dia pelan sendiri karena saya ngikutin depan ini loh. Kita coba agak ngebut sedikit. Guys tuh. Radit masih ngerekam? Aman. Nih. Ini agak susah nih guys, agak susah ya, tapi sudah tergambarkan. Oke. Tuh. Nah. Mau dengar sambil jalan? Tuh. Oke. Tadi sempat lewatin speed bump, polisi tidurnya cukup halus ya. Biasa kalau mobilku geruduk. Kita bakal muter di sini. Tes lagi apakah bisa 1 kali putaran. Oke, ternyata bisa guys. 1 kali putaran bisa. Oke, jadi kesimpulannya setelah tadi saya coba, meskipun nggak banyak, ya karena udah sore banget ya, saya nggak sempat masuk tol, tapi dari sini sudah ada gambaran. Pada saat tadi ngelewatin kayak speed bump, polisi tidur, itu cukup stabil. Betul. Ya, terus tempatnya juga ternyata tuh saya nggak merasa kegedean gitu loh. Pas aja, visibilitasnya juga cukup oke. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, spionnya itu agak dia memang letaknya di pintu. Iya, memang di pintu. Jadi di sini masih ada ruang buat melihat lebih baik, visibilitas cukup oke. Terus tadi juga pada saat kayak muter balik juga saya pikir nggak muat nih Mas, harus 2 kali. Ternyata cukup bisa, cukup sekali. Dan itu kita buktikan 2 kali gitu. Iya ya. Dan tadi pas saat di sini udah cobain muter-muter sedikit juga cukup oke. Overall sih ini mobilnya nggak terlalu kegedean, tenaganya cukup oke, cukup responsif. Padahal mesin yang sama dipakai dengan CX-5, tapi ternyata dipakai untuk mobil 3 baris cukup oke. Kita review sebentar yuk. Guys, ini nyebutnya juga beda nih kata Mas Jim. Untuk Namanya penyebutannya kita sebut dengan nama key fob. key fob. Jadi ada logo Mazda-nya di sini. Kalian jangan bingung tombolnya di mana. Tombolnya di sini, di samping nih. Lock, unlock, terus ini untuk power back door-nya ya. Betul. Ini sudah dilengkapi dengan kick sensor. Sudah.
Oke, kita praktekin satu-satu ya. Pada saat dipencet unlock, teman-teman bisa langsung lihat tuh, lampunya langsung nyala, proyektor LED. Ada fitur apa tadi namanya Mas? Auto leveling ya? Auto leveling. Terus kalau di beberapa brand itu tuh punya kayak family design. Nah kalau Mazda ini nama family desainnya apa Mas? Reminder lagi. Untuk family design kita sebutannya kita Kodo Design. Kodo Design. Jadi hampir semua Mazda tuh tampangnya mirip. Betul. Tapi memang ya ganteng sih. Bagian kap mesin sini ya. Ini sudah di-shut. Udah dapat peredam juga. Dan mesin yang dipakai? Nah untuk mesin yang dipakai kita pakai mesin Skyactiv G 2500 cc dengan tenaga 190 PS dan juga torsi maksimal di 252 Nm dan kompresi kita 13:0. 13:1 sorry. Ya jadi nggak perlu khawatir ya dengan kompresi 13,1 otomatis ya kompresinya lebih lebih bertenaga ya. Pembakarannya lebih bagus, otomatis lebih efisien dan air intake-nya cukup setinggi apa? Ini tinggi banget yang artinya kalau misalkan ada banjir, wah cukup tinggi banget nih. Tuh, cukup tinggi nih. Makanya ini yang bikin mobil SUV di Indonesia tuh laris banget ya. Jadi memang di Indonesia masih banyak jalan rusak, jalan berlubang, dikit-dikit banjir. Ini yang bikin mobil-mobil SUV laris banget ya Mas ya. Betul. Bannya pakai 225 55 ringnya 19. Ini warnanya nyebutnya apa Mas? Gunmetal ya. Gunmetal ya. Jadi kesannya juga elegan juga. Terus bergerak ke samping sini ada window line chrome memanjang dari ujung sini sampai belakang. Di sini kalau teman-teman perhatiin ada kamera 360, ada lampu sein. Bagian bawah juga ada side skirt dan ada aksen-aksen warna chrome. Ya. Di bagian pintu tentunya ada smart entry. Ini kan kunci untuk buka, tinggal pencet. Nah, ke sebelah sini saya fokus dengan speakernya yang Bose. Ini juga sudah sub touch. Ini warnanya deep red ya Mas namanya. Betul, deep red. Deep red, tempat ini retractable spion. Ini juga sudah sub touch nih kalau teman-teman perhatiin nih. Sub touch. Ini ada kayak wooden panel. Ini aksen warna satin chrome ya kan. Ini sub touch semua loh. Kita coba nyalain mesinnya. Nah, setirnya sudah kulit, ya kan? Tentunya sudah tilt sama teleskopik nih. Nah tuh, jadi cocok buat orang yang tinggi. Baik wiper maupun headlamp dia sudah ada pengaturan untuk auto semua, ya kan? Dan kalau teman-teman perhatiin di sini tuh bahannya ini warna hitam semua. Dan di sini lihat di sini ada sun visornya, ada kaca, ada lampu juga. Di sini biar masih bisa gaya-gayaan pakai kacamata ya, sun glass holder, ya kan? Lampunya sudah LED. Ini sudah auto dimming, ya kan? Ini sudah. Nah, sudah ada sunroof. Oke, di sini kita udah soft touch semuanya. Untuk dalamnya, terus untuk kursi tadi kita udah ventilated, udah ada penghangat dan juga pendingin. Oke, gitu. Saya sih lebih butuh ini Mas, pendinginnya kalau untuk di Indonesia sih. Betul. Tapi kalau misalkan pas kita mungkin lagi masuk angin atau apa, itu kalau pakai penghangat nih, itu tuh kayak ada efek dipijitin gitu loh Mas. Betul. Yang tahu tuh bener ya. Jadi ada 3 level ya kan. Nah ini untuk penghangatnya. Terus AC-nya juga semburannya cukup lengkap. Dan ingat teman-teman, ini bisa dibilang ada yang bilang wah ini mewah banget. Kenapa? Karena dia ya ada penghangat, pendingin, terus ini ada bukan dual zone lagi untuk AC-nya, triple zone. Nanti kita lihat di baris kedua, ya kan? Ini sebenarnya cukup lengkap, kaki juga ada, termasuk defogger depan, electric parking brake. Nah ini untuk pengaturan center display Mas ya. Betul. Ini volume di sini, tempat cup holder, terus di sini. Ini bentuknya agak unik ya Mas. Betul. Bukannya? Oh oke. Oh, bisa kamu nyambung sini. Dan di sini ada untuk tempat SD card, USB port, ada aux in. Ini bisa buat simpan-simpan. Oke, ini sudah elektrik. Ini sudah elektrik, guys. Ada seat back pocket di sini. Dan di sini tadi saya bilang, jadi selain pengaturan AC-nya tuh kanan kiri tadi bisa beda, di bagian sini juga bisa beda nih. Jadi triple zone lagi. Jadi misalnya si drivernya itu nggak mau dingin-dingin, dia mau panas, yang kiri mau apa, ini bisa apa? Bisa ya. Tuh, kalian bisa atur suhunya. Dan di sini tadi yang spesial, ada tempat cup holder, ya kan? Ada penghangat dan pendingin 3 level. Terus di sini ada konsol. Nih, ada port USB ada 2. Cukup lumayan gede. Jadi bisa dibilang ini captain seat tapi bukan captain seat.
karena di sini kepake, tapi buat duduk menurut saya ini jauh lebih nyaman. Betul. Sih. Ini jauh lebih nyaman. Sekali. Lampunya sudah LED nyambung di sini, dan di sini ada aksen chrome memanjang dari kiri ke kanan, ya kan? Terus ini lampu mundur, ada emblem CX-8 Elite. Sebelah kanan ada emblem Skyactiv G. Gue mau praktekin kick sensornya lagi. Tuh. Jadi dia sangat responsif banget ya. Jadi saya nggak perlu berulang-ulang. Terus di sebelah sini bagasinya. Nah, ini ada kompartemen yang bisa dibuka satu-satu. Ada kompartemen buat nyimpan-nyimpan apa, dompet misalkan yang keintip gitu loh, yang nggak bisa diintip. Ban serepnya ada di sini ya. Tuh. Dan saya udah tahu nih, karena kemarin saya bisa review bukan CX-5 Mazda 3. Ini ada speaker Bose tuh, ya kan? Subwoofer ya Mas ya? Subwoofer. Ada subwoofer nih dari Bose. Wah, pantesan tadi suaranya mantap banget. Jadi mobil ini ibaratnya cocok buat teman-teman yang ibaratnya suka mobil yang dengan cc gede, tenaga gede, tapi nggak mau mesin diesel. Kan ada beberapa yang saya nggak suka mesin diesel. Ada mungkin tenaganya suka, tapi kayak misalkan polusinya kayak baunya gitu nggak suka ya kan, ada yang kayak gitu ya. Betul. Apalagi Mas, ada tambahan? Nah, untuk tambahannya sih mungkin kalau teman-teman semuanya ada mau test drive atau ada yang mau pemesanan, bisa saya bantu dengan Juru Sigari di 0822 8296 2093. Yes. Dan beberapa mobil yang saya suka tuh adalah ada sunroofnya. Selain mobil ini sangat kampanyebel, itu bisa buat taruh ini loh, suction cup buat GoPro. Jadi cocok banget buat vlogging kayak gitu loh. Jadi video ini sampai di sini dulu teman-teman. Kalau misalnya pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Pokoknya menurut teman-teman sepele, tapi kalau saya rasa bermanfaat pasti saya bikin. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Jim. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.